lalu, sebatas screening riwayat kesehatan dilakukan, cukup setelah dilakukan. Screening riwayat kesehatan bisa dilakukan di kanal apa sih? Berikut terdapat 4 kanal. Caranya mudah. Kamu hanya perlu mengisi kuesioner pertanyaan melalui beberapa pilihan kanal berikut. Apabila hasil screening riwayat kesehatan menunjukkan tidak gizi berlebih, maka tetap jaga pola hidup sehat dan rutin latihan fisik minimal 30 menit setiap hari. Bagaimana rasanya? Jadi, screening kesehatan terdiri sesuai dengan kedalaman sakitnya, dan sebagai berikut. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan dibutuhkan. Ada item yang mungkin ya nggak larjo. Dibagi obat tuh. Betul sah. Kalau hari ini mau gitu, buruk banget konsentrasi. Kamu mantap banget. Aku juga ada di sini. Terus nih soalnya kalau dinaik anak pulang ngeten terus-terusan lho Bu naik ke mudungan. Buatan ate yo Pak Bu, ngapunten ingkang Prodia ning arep nika sampun lawan. Tenang aja, karena ada dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan yang optimal. Serta yang menderita aku kira Mbak Titik yo. Ya, ini seperti laporan aktivitas sosial, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan laboratorium.
Lagi sore. Oh ya. Hari ini. Jadi mata dalam 20 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki dan limpah. Terus ini kamu mau memperkenalkan anggota baru, Dokter Gilang. Ini nanti penggantinya Pak Bagus. Nanti kadang Pak Bagus, kadang Dokter Gilang. Nanti yang akan memberikan materi hari ini. Terus ini juga ada Mbak Desi sebagai asistennya Mbak Elvi. Nanti tak apa-apa, dia kalau enggak Mbak Elvi sama Mbak Desi. Oke, kawan. Oke, dilanjut nanti konsultasi dulu, baru ada penyuluhan, nanti baru obat kata biasa itu. Monggo dipun lajengaken pelayan.
kita sendiri kemudian baik ada berita maupun ada sangat dan Anda dimulai dari kita saatnya sehat bersama Prodigy. Rata-rata semua kalau sekarang Bulanan bulan apa? Bukan langsung bulan langsung recording Pak. Iya. Jadi ada hasilnya
Ini bolanya dia apa budi? Juga. Serta Polaris. Ada aktivitas jalan sehat interval, jalan Cara ketemu dia apa toh? Ini masih berlaku soalnya. Engkang kuasa. Sakit dijalin. Ya pangapunten yang baru jalan ini nanti ada materi dari Pak Bambang nggih. Belum Pak. Satu minggu sebelum
Oke, nanti ini Pak. Iki sosok iki lho. Nanti setelah bisa dijeda dulu deh. Pemberian hasilnya nanti bisa mengikuti materi dulu. Nanti setelah materi bisa dilanjut sama hasil. Lalu, seberapa sering screening riwayat kesehatan dilakukan? Cukup sekali dalam screening kesehatan apabila sesekali riwayat kesehatan risiko penyakit segera menjelaskan dan menghubungi kesehatan kesehatan jadi screening kesehatan sesuai dengan kebutuhan penyakit dan risiko. Oh, emang.
PPT-nya. Dewi Jodoh ora rene ada Indo ora makasih. Dewi nggih, Dewi ini tenang mboten Oke. Nah, dibantu di sini kok. Membantu SIM nanti. Selamat pagi, shalom. Nama saya Dr. Gilang ya. Ya, saya aslinya dari Jogja Bapak Ibu. Jadi saya dari Jogja sampai di sini itu karena memang dokter itu kan setelah lulus fakultas kedokteran harus pengabdian. Pengabdiannya itu nanti ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah akhirnya saya sampai di Tanah Selubung ini. Ya, Jogjanya itu jadi dapat pengabdian 1 tahun kemarin di Puskesmas Lubimo sama di Rumah Sakit Taman Sena. Oh iya. Akhirnya setelah di sini kok dilarang kerasan di sini Bapak Ibu. Iya. Harus terasa. Kerasan sampai sekarang terus akhirnya ada rencana di Girimarto buka praktek sama saya di klinik sama di sini juga. Ya moga-moga saya jadi sedulur yang baik ya Bapak Ibu ya. Ini saya diberi kesempatan oleh Dr. Bagus untuk presentasi tentang hipertensi ya. Jadi hipertensi itu secara prinsipnya ya seperti kalau kita lihat di rumah ada pipa ya, pipa dari pompa sumur menyebar ke seluruh bagian rumah, ke kamar mandi, ke dapur, ke mungkin tempat untuk cuci mobil, cuci motor, tiram gitu ya. Nah tapi kalau pompanya di dalam kebantuan kan kadang airnya berkilang, airnya rusak semua. Untuk cuci tangan kan nggak nyaman juga kalau terlalu banyak. Nah prinsipnya seperti itu. Ada ukurannya ya. Ukuran yang normal itu seharusnya di bawah 140/90. Nah apabila ini tidak diturunkan dan maka berakibat banyak atau sering kita sebut sebagai silent killer. Silent killer itu adalah ya pembunuh yang diam. Karena keluhannya itu sering nggak muncul. Nah, untuk pembagiannya ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama esensial itu kalau kita tensi tiba-tiba di atas 140/90 tapi nggak disertai keluhan apa-apa. Itu masuk yang esensial. Kalau yang sekunder biasanya ada gangguan seperti kerusakan di ginjal, kerusakan di pembuluh darah, emosional seperti hormon rendah adrenal itu ya yang menghasilkan untuk membuat pelibaran pembuluh darah. Nah, untuk berapa sih kira-kira obat tensi atau berapa sih kira-kira ukuran tensi yang harus diobat? Pada dasarnya kalau kita tahu kan normalnya manusia kan 120 sampai 100/80 ya. Nah kalau kita sudah mulai di sini untuk aturan yang baru ya tahun 2024 itu sebenarnya sudah mulai bisa minum obat dengan syarat 40 tahun ke atas ya. Tapi kalau masih muda di bawah 40 tahun ke bawah ya masih bisa membuktikan supaya dengan pertimbangan ini kita harus menjaga terus, harus rajin kontrol, harus rajin minum obat. Lalu tingkat selanjutnya kalau misalnya sampai di atas 160 ya itu memang absolut sekali perlu obat. Nah lalu mungkin Bapak Ibu ini ada ketakutan bahwa hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit lain. Nah ini kemungkinan penyakit yang sebenarnya kita semua nggak mau terjadi pada kita semua ya. Tapi ini perlu saya jelaskan karena memang ini efek sampingnya. Tetapi kalau Bapak Ibu semua kontrol obatnya rutin, minum obatnya teratur, rajin konsultasi ya insya Allah aman ya. Yang pertama ini, kalau gawat darurat itu kan artinya adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan pertolongan segera. Kalau misalnya dia tidak ditangani dengan cepat,
akan beresiko kematian. Mendadak menyerang siapa saja lalu mengancam kehidupan dan penanganannya harus tepat ya. Maka Bapak Ibu di Prolanis ini ya suatu berkah sebenarnya, suatu berkah karena bisa terkontrol rutin tiap bulan supaya hal-hal yang gawat darurat tadi tidak terjadi. Nah, kalau misalnya hipertensinya tadi tidak terkontrol, tidak minum obat, pasti akan mengakibatkan komplikasi. Komplikasi yang paling sering gejalanya yang pertama adalah nyeri dada kiri, dada belakang. Ini kapanpun, dimanapun Bapak, Ibu, semua merasakan ini, nyeri dada seperti tertindih biasanya, seperti dipidak biasanya, atau ada yang mengatakan kayak dipidak gajah, ada belum pernah dipidak gajah. Gitu lah ya. Terus keringat dingin, terus nyerinya biasanya menjerang ke bagian kiri, rahang, ke pundak sini. Terus sesak nafas, ngos-ngosan gitu ya. Terus nyerinya itu biasanya saat istirahat nggak membaik. Nah itu tanda-tanda anginat kata dokter biasanya, atau tanda-tanda nyeri badan jantung. Kalau misalnya Bapak Ibu semua punya gejala ini ya baiknya langsung tindak ke IGD terdekat ke rumah sakit kemanapun itu. Biar penanganannya langsung, karena obatnya juga ada. Obatnya ya sebenarnya prinsipnya kalau sudah ada guideline-nya, ada panduannya, gitu ya. Terus yang nomor 2, nah tadi kan karena pompa yang terlalu kenceng, akibatnya kan nyemprotnya air terlalu banter. Kalau misalnya nyemprotnya air terlalu banter, misalnya buat nyiram tanaman rusak semua. Nah kalau di tubuh kita, tanamannya ini ibaratnya di otak. Misalnya otaknya itu terlalu banter sentorannya, ya mesti kan rusak jaringan sekitarnya. Akibatnya bisa pecah pembuluh di otak. Nah pecah itu makanya mengakibatkan stroke. Kelumpuhan mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita ada yang kena. Biasanya lemah bagian kanan atau kiri ya, perot, terus buat ngomong nggak bisa. Ditanyain namini sinten, namini Slobohimo, dalamnya Bundi, dalamnya Sunarti misalnya, balik-balik itu kan tanda gejala stroke ya, afasia. Ada 2 stroke ya Bu, sumbatan sama pecah pembuluh darah. Kalau sumbatan itu karena ada pembuluh darah yang ibaratnya yang kalau pipa itu keruh, ada sumbatan dan nggak bisa ngalir toh. Nah, karena fungsi darah itu kan tujuannya untuk menyalurkan oksigen sama energi, jaringan di otak itu nggak bisa tersalurkan energi itu. Akibatnya sel otak ya ibaratnya mati lah, akhirnya nggak bisa menyebarkan dan tidak bisa berfungsi. Akhirnya ada kelemahan di kanan dan kiri. Terus gagal jantung. Nah kalau gagal jantung itu ada beberapa macam, ada 4 tingkat keparahannya ya. Pertama, kalau misalnya Bapak Ibu lari-lari, terus tiba-tiba lari kok dilelah, ngos-ngosan, itu udah mulai ada gejala. Nah terus kalau misalnya lagi duduk santai, itu juga udah mulai masuk yang stage 4. Kalau yang stage 2 misalnya lagi jalan pelan-pelan beberapa menit kok tiba-tiba ngos-ngosan. Yang terakhir kalau misalnya Bapak Ibu misalnya lagi santai nggak ngapa-ngapain ngos-ngosan, itu udah mulai ke arah gagal jantung. Terus gagal ginjal ya karena tadi sama seperti tanaman, fungsi ginjal kan untuk menyaring semua zat-zat kotor di tubuh ya. Darah itu disaring semua. Nah lewat ke urin, tapi kalau saringannya disentor terus banter ya lama-lama kan saringannya rusak. Itu makanya perlu sekali obat hipertensi karena kan gratis dan murah ya, jadi ya nggak ada salahnya. Nah untuk targetnya secara prinsip sebenarnya harus di bawah 120/80, tapi ini kadang kan sulit ya, apalagi usianya biasanya di atas 45 sampai 55 tahun sampai 60 ke atas lah.
Ya kalau misalnya sudah di bawah 140 dengan tensi ya bisa dikatakan relatif lebih aman. Tapi ya masih beresiko iya, cuma lebih aman. Nah prinsip-prinsipnya yang pertama kalau untuk menjaga tentu modifikasi gaya hidup. Bapak ibu semua kalau bisa berat badannya dijaga. Biasanya di sini kurus-kurus semua. Kurang makan. Oh ya. Yang penting dijaga karena ya memang makanan itu enak ya memang enak tapi kurang makan. Iya. Kalau kebanyakan ya memang bikin tubuh jadi sehat. Jadi ya kita saling mengingatkan lah supaya kalau makan ya secukupnya. Terus dijaga kalau misalnya kita makan apa sembarang masih dimakani ya pasti ada resiko obesitas pasti akhirnya berakibat pada gula sama tensi tinggi. Lalu yang kedua sayur dan buah harus banyak ya. Kalau misalnya ditanya dok apa ya dok ya buah yang paling bagus dulu buah beneran bukan buah-buahan ya. Kalau yang paling bagus sebenarnya untuk ini alpukat pertama, terus kates pisang pun bagus kalau misalnya bukan kondisi yang sakit jantung ya. Sakit jantung itu mesti gagal jantung dan lain-lain dia. Kalau misalnya masih tensi tinggi aja ya masih oke. Terus sama jeruk boleh. Nanas boleh pak. Tapi kalau misalnya kita punya riwayat gula, bapak ibu semua punya riwayat gula, yang cair-cair yang harus dilalui. Yang cair-cair misalnya jeruk kan banyak cairannya itu, melon, semongko, itu kan cair-cair itu yang banyak tinggi gulanya dari itu. Jadi yang padat aja cak, yang amannya makanya yang padat. Kayak alpukat tadi, terus kates, pisang. Yang baju-baju yang tinggi. Pencegahannya dari edukasi, pengaturan makan, latihan fisik, obat-obatan. Pertama edukasi ya. Kita semua di sini bagian dari edukasi ya Bu. Bapak Ibu ya jadi ya satu apa Bapak Ibu dari sini satu kemajuan lah. Kemajuan untuk sehat dan untuk teman-teman putra putri ini cucu-cucunya supaya tumbuh baik loh. Pasti kan pengen semua bapak umur panjang kan. Nah dengan di sini ya insya Allah umurnya panjang dan semua jauh dari penyakit-penyakit yang mengerikan itu ya. Lalu pengaturan makan ya, makan biasanya garam itu batasannya 1 sendok. Tapi iya satu hari. Enggak makan terus enggak teh. Ya sendok teh 5 gram. Sekol. Kalau hanya 1 sendok itu kan memang kan masih. Supaya ini bukan hanya dari garam ya Bu. Kita tahu kalau makanan itu banyak natrium pertama dari makanan-makanan pengawet. Sosis, nugget itu tuh banyak natrium. Terus saus-sausan, sambal, sasetan, saus itu ya saus beneran. Terus apa lagi ya, MSG yang moto itu sangat tinggi. Jadi kalau diakumulasi ya sebenarnya masaknya jangan terlalu banyak bumbu gitu aja. Yang bisa merasa nyaman di lidah, terus nggak terlalu asin, nggak terlalu sedap ya. Terus tadi sayur buah juga sama pilih protein rendah lemak itu misalnya ikan itu bagus untuk usia di atas 60 tahun 50 tahun. Ikan segar laut. Ikan sembarang ikan Segar. termasuk warna merah. Ikan kali, ikan laut. Tapi masaknya jangan digoreng. Kalau daging wedusnya juga ikan pepes. Iwak. Boleh, ya bagus iwak ya. Iwak masaknya direbus ya, dipepes, direbus sembarang macam boleh. Digoreng ya
sama aja karena probiotik biasanya rusak ya. Terus kurangi lemak. Lemak itu sumbernya banyak dari santan paling sering buat masak, terus dari gorengan, minyak goreng, ya macam-macam banyak ya Bu. Terus gula juga, sumber gula kan nggak cuma gula bubuk aja, dari sirup, dari minuman kemasan, minuman itu kan macam-macam. Nah itu juga bisa meningkatkan kadar gula. Paling bagus itu ya paling murah sebenarnya, air putih. Paling murah paling sehat. Ya. Air putih juga harus cukup ya Bapak Ibu, karena kan banyak banget pasien di IGD itu karena kurang cairan sebenarnya. Pada saat dia demam, sakit, itu kurang cairan. Sebenarnya tubuh kita tuh sudah diberikan anugerah Tuhan itu demikian spesial ya. Tinggal kita merawatnya, misalnya airnya harus cukup 2 liter per hari minimal itu. Tapi itu memang kebutuhan harus ini 2 liter per hari itu berarti sekitar 15 gelas kecil ya, kecil itu ya, 15 gelas. Iya, bagus itu. Sebentar Mas, terkait dengan minum 2 liter sehari itu Ya. kan berarti kita terlalu banyak tipis itu loh, banyak tipis kalau Iya. nah terus terkait dengan penyakit gula kan karena bolak-balik pipis dan sebagainya itu termasuk di situ di dalamnya apa enggak? Gini Pak, kalau penyakit gula tergantung kadar gulanya berapa. Kalau misalnya gula tinggi di atas 250-an, itu memang resikonya bisa kencing terus. Iya. Tapi kalau selama targetnya gula misalnya sudah terkontrol di bawah 200, itu sebenarnya relatif jarang pipis terus Pak. Walaupun minum 2 liter. Kalau minum 2 liter tetap pasti pipis terus. Nah iya maksudnya itu. Jadi gini, kalau pipis terus kan biasanya takutnya kan kalau malam hari. Kalau gula itu malam hari biasanya pipis terus ya. Setelah tidur ya. Tapi kalau kita minumnya jamnya diatur, maksimal minum itu bagusnya deh sebelum jam 8 malam. 7 jam 8 malam. Karena tubuh metabolisme air dan lain-lain itu biasanya 2 jam aja keluar. Ya. Jadi kalau gulanya terkontrol, minum airnya jangan langsung diglodong, jangan langsung 2 liter sekali minum, jadinya kembung nanti malah. Maksud saya gini, kalau minum katakan 2 liter kan berarti mungkin dalam kurun waktu 1 hari kan ya? Iya, Nah itu ring kan 1 hari. 24 jam. Istilahnya kan kita harus bolak-balik pipis gitu. Itu tidak apa-apa, maksud saya itu tidak ada indikasi ke gulanya itu ya. Enggak apa-apa. Katanya kalau gula itu ya Boleh pipis. iya. Katanya. Ada gitu, tapi ya dilihat tadi kadar gulanya. Ya biasanya menyebabkan itu karena gulanya tinggi. Ibarat gini loh Pak, kalau misalnya misalnya ada masak atau dengan masak terlalu pekat gitu, itu kan nanti biasanya kalau di tubuh itu ada nyerap cairan lainnya. Kan gula darah itu kan kayak pekat ya, pekat itu jadi dia menyerap semua bagian tubuh cairan, akhirnya keluar harus dibuang lewat urin ya. Itu karena gula darahnya tinggi. Tapi kalau dia rendah dia kan nggak menarik cairan. Jadi kalau minumnya aja, minumnya jangan beberapa jam, 2 jam. Itu pasti ya pipisnya nggak bolak-balik. Tapi pipis terus mana aja mungkin 2 jam pipis. Ya. Kalau itu hanya minum air loh, tapi kalau minum airnya tuh kurang dari 2 liter ya pipisnya pasti berkurang. Tapi kalau tuh 2 liter ya pasti pisis terus itu. Ada rutinitas. Ada rutinnya paling 2 jam. Coba minumnya terakhirnya Pak, jangan jam 8 malam ke atas. Enggak, maksud saya minumnya siang pun kalau ya pagi minum pokoknya ini pagi ya tadi habis 2 gelas habis beberapa jam pasti pipis. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Iya. Selama gulanya terkontrol ya Pak. Saya lanjutkan ya. Terus kalau bisa
tadi menyambung ke minum juga harus diimbangi latihan fisik ini Pak. Karena kan selain dibuang dari urin, tubuh kita kan ngeluarin keringat ya. Nah ini juga bisa pengaruh. Misalnya kita minum banyak tapi nggak aktivitas fisik di rumah terus, apalagi suhunya dingin kan tipis terus akhirnya. Kalau kita tambah olahraga, misalnya berjemur pagi jalan 30 menit bolak-balik ke liring kampung gitu kan, ya pasti Ya, habisnya agak berkurang. ya karena kan keluar juga. Jadi harus diimbangi ini juga, jangan minum aja tapi nggak diimbangi. Minum turu ya. Iya, malah perlu pasang pampers juga ya. Nah terus kalau latihannya ya paling nggak sehari 30 menit. Intensitasnya harus ringan sampai sedang. Ukurnya gimana itu biasanya? Ya kalau misalnya olahraga terus kita ngomong ngos-ngosan masih bisa ngomong iya kan dari bisa kita gitu ya itu masih oke. Tapi kalau udah nggak bisa ngambil ngomong itu udah masuk ke berat. Ukurnya itu aja gampangannya ya Pak. Misalnya masih bisa kayak gitu berarti oh saya di ringan sedang. Ya. Terus olahraga ini yang direkomendasikan ya selain jalan, sepeda, renang sama stretching yoga. Jangan yang berat-berat ya, jangan yang kompetisi. Iya. Kompetisi itu kayak badminton, bal-balan, volley itu jangan. Kan beresiko sekali ya. Itu lah di surat atau takwe. Ya, Terus siap baik. obat-obatan Rintik. nggak boleh dikonsumsi ini dari dokter ya biasanya ya. Nanti bapak ibu tinggal konsul. Ya lanjut. Ya benar. Langsung lenggah Rian Bu. Obat ini harus konsultasi ke dokter. Kalau sudah habis tinggal konsul karena obat gula DM itu harus setiap hari diminum. Itu nggak rusak ginjal, aman untuk ginjal karena ada ukurannya. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Maaf kalau ada kesalahan ya dalam penuturan saya. Terus nanti kalau misalnya ada yang tanya boleh silakan monggo Pak. Oke, monggo Pak. Untuk ukuran berat badan itu standar definisinya apa? Definisinya ukurannya. Oh, ukurannya. Ya, mungkin yang usia berapa? Rata-rata ini di atas 60 tahun. Iya. Yang hadir di sini. Nah, kita ingin tahu seberapa berat kita harus punya berat badan. Ya. Bapak tingginya berapa? 165. 165. Ya. 165 itu ya rata-rata manusia Indonesia kan 165 sampai 170-an ya. Ya. Itu ada range-nya memang ukurannya dari WHO. Ya. Biasanya ukuran itu dari tinggi badan dibagi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Bingung ya, yang pakai kuadrat itu ya, nggak bisa gitu. Ya, kalau normalnya di berat badan, di tinggi badan 160 sampai 175 itu di antara 70 sampai 73. 73. Ya, itu gampangan itu paling gampang. Saya baru 80. Iya, kalau bisa ya dikurangi pelan. Iya. Rencana memang seperti itu ya. Makannya cuma 2 kali. Hanya satu sini. Atau gantung nasi ya Pak. Ya. Kalau berat badan itu juga ada ilmunya sendiri Pak. Saya dulu juga berat badan 90 pernah saya. Sekarang saya 75. Iya. Tapi memang nggak mengenal usia sebenarnya, itu bisa diturunkan juga Pak. Bisa Dengan pola makan. dengan pola makan. Olahraga dan pola makan itu. Kalau bisa ya makannya nasinya dikurangi. Udah. Dikurangi kalau bisa tanpa nasi Pak. Oh. Ya. Nasi, sayur, sama proteinan. Itu jam makannya juga harus diatur. Misalnya jam 1 siang baru makan sampai jam 6 sore. Ya.
harus dalam perisaku itu dan dibagi dua, misalnya jam 1, jam 1, jam 6, jam 6. Prinsipnya sayur aja sama air putih. Air putih boleh di jam manapun, tapi sayur harus masuk sama protein dari ikan, telur, kuningannya jangan ya. Oh malah, iya. Enak malah. Enak. Iya enak. Iya enak, enak kuning gimana? Nah, kalau telur itu Pak, kalau kuningan tuh proteinnya, kalau telur kan ada putih sama kuning. Ya. Nah yang protein yang mana? Yang putih. Oh, Yang kuning itu kolesterol. Enggak kiri. Kira mana berat-berat jadinya. Enak air Pak. Ada pertanyaan lagi loh Ibu. Sudah. Gini. Saya itu kalau lapar itu kadang-kadang oh, Kenapa Pak? kalau lapar, Oh, lapar. Oh iya ya Mas. Ingat terus. Kalau lapar gemeter ya itu sebenarnya Ya lapar gitu. karena lapar makanya Kayak mana? apa Bapak dari main gula enggak? Oh, minum obat gula mboten? Mboten. Enggak pernah sakit. Ada asam lambung nih Pak. Sing asam lambung. punya asam lambung mah nih gue kan. Mboten. Ya. Karena banyak Jadi kerja. apa memang respon tubuh Pak sebenarnya. Selama kita tidak minum obat gula, kalau obat tertentu biasanya macam-macam menyebabnya dari jantung. Kecapean. Kalau kita ada gula, minum obat gula terus Bapak kan bisa kerja, tapi yang Bapak mau tenang, itu kemungkinan dari respon tubuh Bapak memang sudah kebiasaan makan terpola, punya habit seperti itu, punya kebiasaan seperti itu, jadi kalau nggak makan akhirnya gemeteran. Respon tubuhnya. Itu ngelek ini kon sarapan. Sarapan. Sarapan aja bisa. Iya. Sarapan itu bisa. Sarapan